Nah, sekarang aku udah sampai di area Bank Indonesia. Keren ya bangunannya. Bank Indonesia ini gak cuma penting secara ekonomi, tapi juga punya nilai sejarah yang tinggi loh. Gedung ini udah sejak zaman kolonial dan sampai sekarang masih berdiri kokoh sebagai simbol keuangan negara. Dijavasche Bank dibentuk oleh pemerintah Raja William I dengan tujuan memulihkan perekonomian Hindia Belanda setelah VOC bangkrut dan berfungsi sebagai bank sirkulasi di wilayah Hindia Belanda. Begitu masuk ke dalam, kita langsung disambut oleh sebuah kalimat yang pasti udah gak asing lagi, yaitu nenek moyangku seorang pelaut. Semboyan ini bukan sekedar kata-kata, tapi jadi pengantar buat kita memahami sejarah panjang bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim. Di masa VOC, para pegawai dan saudagar Belanda biasa melakukan perjanjian dagang atau pembayaran utang piutang lewat pertemuan langsung seperti ini. Nasabah datang ke loket untuk menyerahkan uang atau dokumen. Di balik jeruji, petugas kasir akan mencatat semua transaksi secara manual. Ini dia uang ori, uang pertama yang diterbitkan setelah kemerdekaan sebagai simbol kedaulatan bangsa. Perjalanan Bank Indonesia dimulai dari masa Dijavasche Bank di tahun 1828, lalu beralih ke pendudukan Jepang pada 1942. Setelah kemerdekaan, Dijavasche Bank dinasionalisasi hingga akhirnya lahirlah Bank Indonesia pada 1 Juli 1953 sebagai bank sentral kita. Tugas Bank Indonesia di Republik yaitu mengatur nilai rupiah, menyelenggarakan peredaran uang, serta mengajukan urusan kredit. Pemimpin BI terdiri atas Dewan Moneter, Direksi Bank Indonesia, dan Dewan Penasihat. Dalam ekonomi terpimpin, bank-bank pemerintah harus tunduk sebagai alat revolusi, agar sejalan dengan cita-cita revolusi. Musyawarah Bank Berjuang Sabang sampai Merauke pun diselenggarakan. Hasilnya, doktrin Bank Berjuang menyebutkan antara lain kesatuan jiwa di kalangan perbankan dan integrasi antara perjuangan perbankan dan perjuangan masyarakat. Konsep ini menggiring integrasi antar bank pemerintah dan berujung pada pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Pada periode 2, pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek pembangunan sangat besar, sementara penerimaan sangat terbatas. Sebagai alat revolusi, BI bertindak sebagai kasir pemerintah dan membantu menutupi defisit anggaran. Gubernur BI duduk di kabinet sebagai Menteri Urusan Bank Sentral. Pada periode 3, berkat cadangan devisa BI bisa memberikan berbagai skema kredit. Yang diutamakan adalah sektor-sektor produktif agar inflasi bisa dikendalikan. Dewan Moneter kembali aktif, tetapi hanya sebagai badan koordinasi. Independensi Bank Indonesia memadai karena berada di luar departemen dan Gubernur BI tidak merangkap sebagai materi. Pada periode ini, Gubernur BI diangkat sebagai pejabat setingkat menteri. Posisi yang tidak independen ini menyulitkan BI dalam menjalankan fungsinya sebagai bank sentral. BI juga mesti mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan perubahan strategi pemerintah. BI tetap menyediakan kredit likuiditas bersubsidi bagi prioritas tinggi namun mengurangi pemberian KLBI. Pada periode 5, rupiah terancam menyusut krisis nilai tukar baht Thailand. Upaya intervensi gabungan BI bersama otoritas Singapura dan Jepang tak terlalu banyak menolong kestabilan nilai rupiah. Rupiah makin terpuruk setelah kerusuhan Mei 1998. Pada akhir 1998, nilai rupiah mulai bergerak stabil pada kisaran Rp2.300. Kedudukan dan tugas Bank Indonesia. Peran Bank Indonesia tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. Berbenah dengan arsitektur perbankan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Amandemen Undang-Undang BI, penyelenggaraan sistem pembayaran, pengendalian moneter dalam hubungan antara BI dan pemerintah, inflation targeting framework, penyempurnaan fungsi the lender of the last resort bank sentral, mata uang, beralihnya tugas pengawasan bank. Logo Bank Indonesia berakar pada logo Dijavasche Bank dan telah mengalami proses metamorfosa yang panjang serta berliku. Dari tahun 1953 sampai 2005, logo Bank Indonesia telah mengalami 7 kali perubahan. Di awal berdirinya, logo Bank Indonesia mengadaptasi logo Javasche Bank dengan mengubah huruf J dengan huruf I, tanpa mengubah unsur lainnya. Dari masa VOC sampai sekarang, kita bisa lihat gimana ekonomi Indonesia terus berkembang. Dan semuanya bisa kita pelajari lewat sejarah yang disimpan rapi di Museum Bank Indonesia. Semoga videonya bermanfaat ya. Jangan lupa datang ke Museum Bank Indonesia biar bisa ngerasain sendiri sejarahnya.